2025. Saya masih diganggu konteks supernatural, botai, WC. Sepertinya menyangkut pula kepada nama-nama tertentu yang ingin mengakukan diri berstatus sebagai tersangka ataupun pelaku perkara supernatural, seperti yang saya masukkan melalui internet masa kini. Konten juga menyanggahi tentang popularitas pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab yang saya selenggarakan secara bersamaan. Karena konteksnya membingungkan sebab mengaku dia ini selaku anggota angkatan bersenjata ataupun juga oknum dan mengatasnamakan kesatuan sebagai ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang saya maksudkan, dan diinginkan kepada saya untuk tidak lagi mengusahakan pengurusan perkara karena menyangkut pula konspirasi kejahatan di antara kalangan ataupun pertemanan mereka. Pada momen yang berlangsung menyatakan diri mereka ini sebagai bagian dari pertemanan ataupun juga rekanan orang tua kandung saya, Bapak Adi Bana, dan menyangkut pula kepada nama-nama tertentu lokal, wilayah lingkungan alamat tempat tinggal saya, seperti nama pasti ataupun juga nama Roy ataupun Umar yang mengakukan diri berstatus sebagai anggota angkatan bersenjata ataupun juga oknum. Dan serta-merta juga saya dinyatakan terhubung ataupun beralibi atas nama kalangan non-pribumi, orang kulit putih sepertinya ataupun orang Asia yang mengaku diri ikut hadir ataupun beralibi untuk momen pengalaman chaos ataupun intimidasi ancaman yang saya alami. Konten menyatakan atas nama pemerhati pengalaman perkara supernatural ini bahwasanya nama Irwan Cornel mengalami intimidasi ataupun ancaman sesungguhnya atas nama kepemimpinan dari ibu kota Jakarta yang menyangkut kecemburuan untuk kemungkinan pengangkatan monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana dan Ibu Seratina, dan keterkaitan pula serta merta menyangkut ketersangkaan ataupun pelaku supernatural sejak tahun 2008 yang mencemburukan pengurusan internet 666 yang discovery ini, selain juga tentang monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana dan Ibu Seratina. Tentunya menyatakan bahwasanya ancaman ataupun intimidasi sesungguhnya sudah mereka suara-suarakan melalui telinga bersupernatural sejak semalam di antara sosial ataupun orang-orang di dalam sosial, mengancam mereka ini dan mengaku diri mereka katanya menyangkut tentang Bigo Live, Bigo Online, sosial media APK yang belakangan ini dituding oleh internet 666 yang discovery ini menyangkut ketersangkaan ataupun pelaku supernatural. Yang konteksnya menyatakan pula serta-merta juga bahwasanya kalangan orang non-pribumi juga telah memastikan bahwasanya oknum-oknum tersebut merupakan biang kerok dari kelompok teroris ISIS di tahun-tahun belakangan ini atas nama negara Indonesia, yang kemudian bersembunyi ataupun menuding nama Irwan Cornel sebagai biang kerok dari keberadaan kelompok ISIS tersebut. Di mana konfirmasinya menyatakan internasional sudah memastikan bahwasanya mereka ini anti kepada negara Israel.
yang menyangkut pula tentang internet. Nama Irwan Cornel memajang-majang plang ataupun banner template logo negara Israel serta juga 666 menyatakan termasuk itu mereka merasa keberatan ataupun juga mengaku diri tidak sepaham dengan negara Israel ataupun menyatakan diri atas nama pemerintah Indonesia sebagai kelompok yang anti kepada Israel ataupun juga tentang template banner nama Irwan Cornel. Konfirmasinya serupa demikian saya terima juga pada pagi hari ini, di mana saya sungguhnya malas sekali untuk menyelenggarakan pelaporan hukum ini. Namun saya didesak oleh konteks yang berlangsung menyatakan diri atas nama orang-orang dalam sosial dan juga kalangan non-pribumi kulit putih untuk saya menyelenggarakan konferensi ataupun pelaporan internet tentang momen pertikaian ataupun ancaman supernatural yang saya alami. Nyatakan bahwasanya ini real, maka itu perlu untuk mengangkatnya ataupun mempelaporkannya, mengkonferensikannya guna alibi bersama nantinya. Sebab nama Irwan Cornel dinyatakan merupakan alibi yang terpercaya ataupun dijadikan acuan pedoman untuk pengalaman perkara serupa di antara pertemanan, termasuk juga internasional. Tentunya menyatakan bahwasanya mereka ini sesungguhnya juga mengancam, mengintimidasi orang-orang selain nama Irwan Cornel, termasuk juga bertikai tentang urusan ngesek internet di tahun-tahun belakangan ini. Sama Bigo ataupun juga menyangkut tentang orang-orang di dalamnya, pengguna-penggunanya ataupun juga Facebookernya, menyatakan bahwasanya mereka ini tidak senang kalau nama Irwan Cornel mengurus perkara supernatural yang membantahi perbuatan mereka. Sungguhnya mereka ini adalah ketersangkaan ataupun pelaku yang termasuk juga urusan keuangan ataupun minta ganti kerugian nama Irwan Cornel. Kontennya menyatakan bahwasanya mereka ini merasa nama Irwan Cornel sama sekali bukanlah pihak yang layak ataupun sepatutnya menyetarakan diri dengan mereka, keterkaitan pun status mereka ketersangkaan ataupun juga pihak yang seharusnya dimintakan uang ataupun ganti kerugian perkara seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Yang menyangkut pula tentang proyek BRI 666 nama Irwan Cornel. Nyatakan bahwasanya termasuk mereka ini juga kepada kalangan oknum BRI yang berkamuflase ataupun menyamarkan identitas karena berpeluang supernatural ataupun zona kegiatan supernatural ini gelap-gelapan, angan-angan ataupun serupa seperti indigo menunjukkan. Sangat penting sekali alibi dan juga konferensi-konferensi hukum dari nama Irwan Cornel guna menjadi acuan bersama untuk memastikan mereka ini sebagai tersangka ataupun pelaku supernatural. Tentunya terhubung pada pagi hari ini, di mana saya nyatakan sungguhnya ketinggalan ancaman, ketinggalan intimidasi. Sudah sejak semalam sebenarnya ancaman mereka ini, yang mana mereka sungguhnya oknum yang juga beralamat dari wilayah Kota Medan, termasuk juga lingkungan alamat nama Irwan Cornel. Sekalian mereka ini kalangan preman ini sesungguhnya, konteksnya menyatakan demikian juga. Dan nama Irwan Cornel bukanlah satu-satunya yang mereka ancam, mereka intimidasi.
keterkaitan penolakan kegiatan supernatural ini, kendati pun atas nama mereka ataupun atas nama oknum ataupun atas nama pemerintah. Tentunya menyatakan bahwasanya mereka ini sesungguhnya kurang jelas apakah memang berhaluan Islamiyah ataupun berhaluan Amerika. Namun mereka sepertinya oknum yang pura-pura menyelenggarakan pengurusan ataupun mau memeras. Sebenarnya mereka ini mau minta uang, mau memeras mereka ini katanya. Yang pada pagi hari ini Naam Irwan Kornel juga ikut serta diancam, ikut serta diintimidasi, diajak bertikai, yang mana mereka juga mengaku juga atas nama kemiliteran Indonesia ataupun tentara-tentara gadungan katanya. Orang yang masa pendek-pendek tapi suka berseragam TNI, berpakaian TNI tapi orangnya pendek-pendek. Katanya begitu. Ada pula yang berprofesi goni butut, tukang butut, tapi mengaku dia TNI, mengaku dia polisi. Mereka ini sebenarnya katanya, yang mana Irwan Kornel sesungguhnya tahu tentang hal tersebut dan diinginkan saya untuk menyelenggarakan pelaporannya ataupun mempelaporkan mereka ini pagi ini juga, selain juga yang kemarin-kemarin katanya. Bahwasanya mereka ini berkemungkinan terhubung dengan ibu kota Jakarta yang menyangkut pemerasan sosial ataupun juga tentang politik, kurang jelas. Dan kembali kepada pengalaman saya sendiri sebagai pihak yang diancam di pagi hari ini, saya juga mengalami kontak yang menyatakan atas nama pemerintah ibu kota Jakarta, atas nama BIN katanya. Saya kurang jelas apakah memang ada BIN di kota Medan ataupun memang ini terhubung kepada BIN ibu kota Jakarta, badan intelektual, badan Islamiyah negara, badan intelektual negara. Yang kontak yang menyatakan menyangkut juga FPI katanya, ataupun menyangkut juga kelompok artis ibu kota Jakarta. Ya, memang sangat bertolak belakang sekali ya memang dalam kaitannya mereka satu sama lain, di mana pengalaman perkara ini juga zonanya supernatural gelap-gelapan. Kontak juga terhubung menyatakan bahwasanya saya itu dibimbang-bimbangkan, diragu-ragukan tentang konfirmasi orang tua kandung saya ataupun menyangkut persetujuan orang tua kandung saya tentang pengurusan perkara internet saya ini. Menyatakan bahwasanya serta-merta juga atas nama kalangan sosial, di dalam sosial terhubung bahwasanya mereka ini sesungguhnya berhubungan dengan Adibana, orang tua kandung nama Irwan Kornel. Ada orang-orang tertentu juga di dalam sosial yang mengetahui tentang perjumpaan mereka. Satu kelompok mereka ini yang berjumpa-jumpa, saling bercakap-cakapnya mereka ini hari-hari. Namun nama Irwan Kornel tidak mengetahui tentang latar belakang mereka. Bahwasanya mereka juga termasuk itu anggota ataupun juga biro rektor USU ataupun termasuk juga kalangan BRI. Bagaimana nama Irwan Kornel tahu kalau mereka pun berjumpa-jumpanya di tempat lain, bukan di rumah Irwan Kornel, ataupun tidak berseragam mereka ini ketika berjumpa-jumpa menggunakan pakaian biasa, pakaian hari-hari, bukan berpakaian seragam institusi ataupun instansi pemerintahan, selaku mereka ini pegawai ataupun juga tentara ataupun kalangan sivitas biro rektor Universitas Sumatera Utara ataupun BRI. Pakaiannya ya hari-hari, ngajak Adibana orang tua nama Irwan Kornel main-main ke warung tempat mereka sering kumpul-kumpul, membawa-bawa ayam jago, ayam Thailand, ayam Bangkok untuk laga ayam mereka. Tidak ada pakai pakaian pegawai memang. Konfirmasinya menyatakan mereka itu sebenarnya yang berurusan dengan Adibana ataupun juga menyangga-nyanggai dengan mewakilkan diri mereka terhadap perkawanan ataupun orang-orang mereka yang lain seperti anggota ataupun juga kawan-kawannya, satu kumpulannya mereka ini, selingkaran jaringan sesama pertemanan mereka itu.
Yang menyatakan bahwasanya pada pagi hari ini juga internasional memang mengakui internet 666 Discovery ini sangat bersesuaian sekali dengan pembuktian mereka atas nama perwakilan mereka di dalam negeri Indonesia juga, termasuk wilayah Kota Madya Medan. Karena konteksnya juga menyatakan alien family Amerika Serikat juga masih eksis untuk alibi pembuktian lanjutan tingkat internasional perkara ataupun klaim-klaim internet 666 Discovery ini, yang mana sesungguhnya menyangkut pengejaran internasional untuk fenomena kurang berketuhanan, kurang berkeimanan ini di dalam pergaulan internasional yang sudah diakui oleh seorang warga negara Indonesia memang berurusan perkara dukun, perkara voodoo lokal, Kimi Commanding Ghost Grave. Nyatakan bahwasanya Indonesia definitif telah disinyalir ataupun dicurigakan berurusan memang dengan internet 666 memang Discovery. Demikian pula konteks selanjutnya. Sama sekali nama Irwan Cornell tidak sedang ngomong-ngomong sendiri ataupun tidak sedang berurusan ngibulin internasional tentang negara Indonesianya. Yang menyangkut juga tentang pertemanan di daerahnya Kota Madya Medan dinyatakan sudah diinvestigasi oleh kalangan non pribumi dimaksud. Orang kulit putih, orang Afrika pun juga ikut katanya. Orang Afrika juga termasuk juga di lingkungan komplek Universitas Sumatera Utara, kos-kosan ataupun juga termasuk kalangan pertemanan yang mengaku menahu tentang internet 666 HDM. Nyatakan bahwasanya saya sudah menang perkara sesungguhnya menyangkut urusan pidana pasal santet yang termasuk juga pasal dilarang masuk, termasuk juga keterkaitan persaingan usaha tidak sehat. Namun nyatakan bahwasanya saya definitif dianulir ataupun juga dinihilkan atas nama kalangan oknum yang sama sekali tidak menghargai ataupun tidak menghormati urusan orang lain. Orang yang sedang berperkara hukum dianggapnya sama sekali tidak punya nilai dalam pertanggungjawabannya ataupun pengurusan perkara tersebut, mereka nihilkan begitu saja. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2025 ini nyatakan telah diinventarisir sesungguhnya sama alibi dan pertemanan termasuk juga kalangan pemerintahan internasional yang menyangkut juga perkaranya di dalam kitab hukum, nyatakan sungguhnya punya nilai untuk penuntutan perkaranya. Namun semua kronologi ataupun pengalaman ini dinihilkan, dianggap sama sekali tidak bernilai untuk dipertanggungjawabkan. Mereka ini oknum-oknum yang sesungguhnya membongkar rahasia non-profesionalisnya negara Indonesia. Sama sekali bukan orang-orang yang profesional dalam pelayanan masyarakat untuk yang menyatakan demikian. Suatu perkara seperti internet nama Irwan Cornell demikian mengusahakannya hingga tahun 2025 ini dianggap nihil ataupun sama sekali tidak perlu dihormati untuk pertanggungjawabannya. Yang termasuk juga tentang keuangannya dianggap sama sekali hanyalah omongan anak kecil yang tidak perlu dipertanggungjawabkan dan tinggal pikir saja. Demikianlah juga konfirmasi ataupun konteks yang saya terima. Maksudnya mereka ini sungguhnya berkepemimpinan oknum juga, disarankan ataupun diajak ngomong oleh oknum tentang nama Irwan Cornell tidak perlu dipertanggungjawabkan, tidak perlu dianggap berharga pembuktian perkara ataupun juga kronologi perkaranya, dianggap aja berlalu, tidak ada apa-apa sama sekali. Konfirmasi menyatakan hal itu juga perlu untuk dipelaporkan karena memang sangat riskan sekali. Beneran mau mereka praktekkan itu, tidak mempertanggungjawabkan perkara nama Irwan Cornell, masuk juga tentang keuangannya, serta merta juga terus menerus mengusahakan gangguan atau menyelenggarakan gangguan ataupun mengalihkan perkara untuk manipulasi status korban gangguan supernatural
kepada nama Irwan Kornel. Nyatakan mereka termasuk juga kepemimpinannya atas nama pentolan-pentolan oknum ini yang berkriteria gadungan dan sungguhnya dikenali di dalam sosial, seperti TNI gadungan ataupun juga tukang botol, mengaku juga mereka ini tentara ataupun polisi, sambil juga mereka ini gudang botol, termasuk juga mereka ini bagian rumah bordil, termasuk juga orang ini tukang rumah bordil. Banyak lontenya mereka ini, dan ada beberapa di antara mereka juga mahasiswa ataupun juga gembong-gembong antekan mereka sama-sama satu meja minum minuman keras atau juga melunte, ataupun juga menyangkut tentang Bigo Live, Bigo Online, ataupun juga menyangkut tentang kegemaran main Android di masa kini, main-main handphone Android untuk cari-cari cewek, untuk ngomong-ngomongin internet 666 yang discovery ini. Karena keterkaitan mereka ini juga kalangan instansi. Kota menyatakan mereka ini gadungan sebenarnya, sampai-sampai nama Irwan Kornel sesungguhnya bisa salah menilai dalam pertemanan. Sebenarnya mereka ini sudah dipecat ataupun juga masih eksis. Demikianlah konteksnya, mengaku bahwasanya dari kalangan kulit putih. Orang ini orang tidak profesional mereka ini, yang mana mereka ini pegawai, dan nama Irwan Kornel perlu untuk mempelaporkan mereka terus-menerus, kendati pun juga urusannya menyerempet kepada perkelahian ataupun juga menyangkut penghapusan perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel karena mengalami perkelahian dengan pihak oknum ataupun juga aparat dimaksud. Itu tidak akan terjadi pengeliminasian perkara nama Irwan Kornel. Perkara nama Irwan Kornel tetap menjadi utama, konteksnya saya terima demikian, yang mana urusan perkelahian tersebut merupakan satu poin yang juga sebenarnya perlu untuk diperhatikan keterkaitan maksud penghapusan perkara internet nama Irwan Kornel, termasuk juga tentang pertanggungjawaban keuangan, yang termasuk juga tentang status ketersangkaan mereka ini. Dinyatakan bahwasanya mereka ini sungguhnya merupakan awal dari pengidentifikasian domain politik Indonesia terhadap internasional di tahun-tahun milenium ini. Kelompok teroris Indonesia ini, gara-garanya mereka ini juga konteksnya menyatakan demikian sama internasional. Mereka inilah yang disebut pentolan-pentolan Indonesia itu, yang keterkaitan mereka kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia zaman sekarang, yang mana menyangkut juga mereka ini kepada internet nama Irwan Kornel secara bersamaan, mengkambing hitamkan ataupun juga mengkontroversikan pengurusan perkara hukum secara umum. Menyatakan bahwasanya mereka ini sungguhnya adalah kelompok ISIS yang dimaksudkan oleh internasional, mana berkaitan mereka juga kepada negara Israel dalam maksud-maksud pribadi mereka di tahun-tahun sekarang ini. Menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel definitif sebenarnya dikambing hitamkan untuk urusan gila politik internasional Indonesia ini. Menyangkut juga mereka ini sungguhnya orang-orang gadungan yang mengusahkan intelektual mereka dengan metode menculik-culik ilmu pengetahuan ataupun alam pikir intelektual orang lain pakai supernatural, jadi pintar, seperti jago dia, padahal dia tahu ilmu pengetahuannya dari culik-culik otak orang, alam pikir orang ketika orang lagi tidur. Yang dinyatakan bahwasanya mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengganggu Adibana dan Slatina dalam riwayat hidup mereka. Namun pun serta-merta juga dikenali bahwasanya mereka ini satu sama lain sebenarnya. Sebab juga dari dulu orang Indonesia itu memang berpraktek supernatural dalam pertemanan ataupun keseharian mereka. Yang mana nama Irwan Kornel tidak begitu mempercayainya,
hingga momen tahun 2008 definitif berstatus korban dari ketidakpercayaannya tersebut. Praktek supernatural yang disangkakan hingga tahun 2025 ini. Untuk juga menyatakan bahwasanya saya ini katai anti Indonesia, anti tentara Indonesia, anti polisi ataupun orang yang menjadi pentolan ataupun urusan kegiatan mahasiswa hingga tahun 2025 ini yang menyangkut tentang aktivis ataupun juga keterkaitan pemberontak lokal seperti sporadis yang mana pada momen bersamaan juga dinyatakan bahwa saya ini sungguhnya berurusan ataupun berlawanan, berperkara dengan urusan harta warisan orang tua kandung saya, menyangkut tentang kepemilikan tanah dan bangunan Jalan Jamin Ginting nomor 141. Namun pun disalah sangkakan oleh nama Irwan Cornel keterkaitan mereka ini kepada tentara Indonesia ataupun juga kalangan pertemanan nama Irwan Cornel di masa kuliah nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara. Nyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sesungguhnya merupakan korban dalam pemahaman para pemerhati perkara supernatural ataupun tentang internet 1666 Kodeks Kafrim ini atas nama kalangan kulit putih ataupun juga menyangkut pertemanan sosial media internet masa kini. Aparat ataupun oknum tersebut memang mencari-cari alasan karena juga maksud memeras ataupun minta keuangan yang keterkaitan mereka juga pada orang-orang di dalamnya yang tidak cakap dalam profesionalisme bekerja ataupun menyangkut tentang maksud kepada Adi Bana, orang tua kandung nama Irwan Cornel, monumental nasional Indonesia yang dinyatakan dan populer melalui internet 1666 Irwan Cornel Kafrim ini pada tahun-tahun sekarang ini. Dinyatakan bahwasanya saya definitif diputar-belitkan urusannya untuk maksud memposisikan saya sebagai pelaku kejahatan ataupun kriminal bertahap dari momen perkembangan persoalan karena menyangkut tentang penganuliran urusan kejahatan yang digembongi ataupun dimafiakan, minta uang pemerasan atas nama oknum-oknum dimaksud. Konfirmasi menyatakan kurang lebih demikian. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Masih bau sekali ya. Adatipun saya sebenarnya nggak beralamat tempat tinggal di kolong jembatan saya ini sebenarnya, tapi baunya kayak bau celana busuk, bau tai busuk. Ada pula seperti bau kontol, bau pepek, bau lubang pepek itu. Amis tengik kali baunya. Maaf, saya perlu untuk mengatakannya karena memang ini disengajakan kepada saya dalam momen ini, di mana saya curigakan mereka ini masih terkait kepada oknum-oknum tersebut. Tabiat ataupun gelagat nyeleneh mereka ini penting untuk saya utarakan. Ya. Seperti mengusahakan balas dendam mereka ini. Meluap-luapkan bau-bauan yang tidak semestinya, bau-bau tidak semestinya. Bau selangkangan orang gila, sepertinya bau pantat, bau lubang pantat, bau selangkangan orang gila. Dalam visual kelihatan seperti orang gila, tapi dipegang-pegangi polisi, apa dipegang-pegangi siapa nggak tahu saya. Kontennya baru saja menyatakan orang Nias katanya, termasuk juga. Ya, ada gambar visualnya juga memang selain audio.
Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Saya emosional juga ya, yang menyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya beralih juga atas nama pemerhati perkara, yang termasuk jaringan kepolisian juga. Nggak tahu saya apa mereka ini lagi faksi-faksian, kurang tahu saya. Urusannya, pengalaman perkaranya serta merta juga membingungkan. Berjeda waktu yang mana tempat kejadian perkaranya ataupun TKP-nya pun zona supernatural yang tidak dipertanggungjawabkan tahap demi setahap hingga tahun 2025 ini. Saya saja yang disudutkan di sini. Baiklah, terima kasih. Saya mau pergi dulu. Dipanggil orang tua saya, ada mau yang diperlukan dikerjakan. Saya nggak senang sekali saya urusannya ini. Tidak bertanggung jawab, ini tahun sudah 2025. Baiklah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Kristiani. Om Swastiastu, Bodhisattva. Saya dapat kontak menyatakan, katanya bilang aja kontol anjing katanya. Sepertinya yang mengakunya ini dari orang Aceh. Orang Aceh apa nggak tahu saya. Bilang aja situ kontol kau bilang katanya. Baiklah, demikianlah salah satu juga alibi selanjutnya. Saya terima konfirmasinya di menit-menit ini. Datakan saya perlu utara karena memang sebenarnya ramai orang yang mengumpat-ngumpat. Hanya saja nama Irwan Cornel kayak nggak berani dulu. Ya, tahun perkara ini selaku pentolan sebenarnya dari kita untuk mengurus perkara kejahatan oknum, kalangan oknum itu penting untuk dilaporkan Cornel. Ya. Oke, baiklah, sampai jumpa. Demikianlah kalau konteksnya begini, supernatural TKP-nya ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada International Alien Forensic Human for still keep watching about my report, my progress also, I don't know. Thank you, I will wait for about my money. That's actually also very poor in here.